Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan demo final project UAS yang berjudul Pengenalan Tulisan Tangan Digital Hana Caraka menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 19081010001 dari kelas Pengenalan Pola Paralel B tahun 2021. Untuk link download projectnya bisa di-download di sini. Kemudian, yang pertama ada poin A, yaitu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Mengapa Google Colab ini perlu dihubungkan dengan Google Drive? Karena dataset yang akan digunakan itu saya simpan ke dalam Google Drive. Kemudian pada poin B, yaitu mengekstrak dataset. Jadi, dataset Hana Caraka ini terdiri dari 20 folder, yaitu folder H, Na, Ca, Ra, Ka sampai dengan Nga, yang masing-masing folder terdiri dari 510 gambar. Jadi total keseluruhan gambar pada dataset itu ada 10.200. Kemudian dataset ini didapat dari Muhammad Soleh, HPC Lab 1231, Fasilkom, Universitas Indonesia. Untuk struktur folder dari datasetnya sendiri seperti ini. Kemudian untuk link download datasetnya bisa melalui link berikut. Lalu untuk mengekstrak datasetnya kita bisa gunakan sintaks berikut dengan memanggil library zip file. Kemudian pada poin C kita akan menyiapkan datasetnya. Jadi setelah mengekstrak dataset tersebut kita akan membuat direktori train dan validation. Kemudian setiap folder karakter aksara Jawa akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu train dan validation dengan proporsi masing-masing itu 80% banding 20%. Untuk struktur foldernya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Kemudian kita akan mengimport library OS, Util, dan train test split. Di sini kita akan membuat direktori train dan validation, lalu inisialisasi 20 folder karakter aksara Jawa, kemudian kita akan membagi folder karakter aksara Jawa untuk data train dan validation dengan proporsi 80% banding 20%. Kemudian kita akan membuat 20 folder karakter aksara Jawa pada direktori train dan validation. Setelah itu, kita akan mengisi setiap folder karakter aksara Jawa pada direktori train dan validation sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 80 banding 20. Kemudian setelah selesai menyiapkan datasetnya, maka kita akan melakukan proses datanya sebelum dia di-load menggunakan fungsi image data generator. Dengan fungsi image data generator ini kita dapat melakukan yang namanya pre-processing, pelabelan sampel otomatis, dan juga augmentasi gambar. Kemudian setelah kita melakukan atau memproses data dengan menggunakan image data generator, langkah selanjutnya yaitu meload data tersebut ke dalam memori dengan fungsi flow from directory. Untuk sintaksnya sendiri kita di sini yang pertama dapat mengimport library image data generator. Di sini dibuat dua data generator yaitu untuk train dan validation. Di mana kita akan menormalisasi datanya yaitu 1 banding 255, kemudian rotasinya sebesar 20 derajat, lalu shear range-nya 0,2, untuk zoom range-nya 0,2, dan fill mode-nya adalah nearest. Kemudian setelah kita menggunakan image data generator, kita akan memanggil fungsi flow from directory untuk kedua direktori, yaitu direktori train dan validation, dengan target size-nya atau gambar yang diinputkan itu sebesar 100 kali 100 pixel, dan batch size-nya itu sebesar 32. Untuk kelas modenya sendiri kita gunakan kategorikal karena di sini klasifikasinya yaitu 3 kelas lebih, atau lebih tepatnya kita gunakan 20 kelas. Namun untuk klasifikasi 2 kelas kita bisa gunakan kelas mode binary. Untuk color modenya di sini kita gunakan grayscale karena gambar yang kita gunakan adalah gambar grayscale. Kemudian kita akan menampilkan kelas-kelas pada dataset. Nah, urutan kelas-kelas pada array ini akan digunakan sebagai acuan untuk membuat array kelas yang digunakan dalam proses uji coba pada poin K dan L. Kemudian kita masuk ke dalam poin D. Di dalam poin D ini kita akan membuat model arsitektur CNN.
Model yang akan kita buat ini terdiri dari 4 lapis convolutional dan max pooling layer. Lalu ada 1 buah flatten layer dan 2 buah dense layer, di mana dense layer terakhir ini merupakan output layer. Jadi convolutional layer yang pertama itu sebesar 32, kemudian diikuti max pooling dengan ukuran 2,2. Lalu untuk convolutional layer yang kedua yaitu 64, diikuti juga max pooling 2,2. Kemudian convolutional layer yang ketiga yaitu berukuran 128, diikuti dengan max pooling 2,2. Lalu convolutional layer yang keempat yaitu sama seperti yang ketiga, berukuran 128. Kemudian untuk max poolingnya yaitu 2,2. Kemudian ada layer flatten. Lalu dari layer flatten ini ada layer dropout 0,5. Jadi ini untuk menghindari terjadinya overfitting sebuah model selama proses training. Kemudian kita masuk ke dense layer yang pertama itu dengan besar 512 neuron untuk activation-nya ReLU. Kemudian untuk dense layer yang kedua atau output layernya ini activation-nya menggunakan softmax karena klasifikasinya itu 3 kelas atau lebih. Namun untuk 2 kelas atau maksud saya 2 kelas itu kita bisa gunakan activation function-nya sigmoid. Kemudian untuk padding same ini maksudnya jadi komputer membaca sebuah gambar itu kan terdiri dari kumpulan matriks pixel-pixel. Jadi jika paddingnya same, maka pixel pada sisi atas, bawah, kanan, kiri dari sebuah gambar yang dibaca oleh komputer itu akan diisi dengan pixel 0 atau 255. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan model summary untuk melihat model yang telah kita buat sebelumnya. Di sini bagaimana cara membacanya telah saya berikan keterangan. Jadi pada convolutional layer yang pertama, setiap satu input gambar itu akan menghasilkan 32 gambar baru dengan ukuran 100x100. Kemudian resolusi tiap gambar akan diperkecil dengan tetap mempertahankan informasi penting pada gambar dengan menggunakan max pooling layer yang berukuran 2,2 dan menghasilkan ukuran output sebesar 50x50. Nah, proses ini juga berlaku untuk convolutional layer dan max pooling layer pada lapis kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk output dari max pooling layer yang terakhir atau yang keempat itu terdiri dari 128 gambar dengan ukuran 6,6. Ini akan diubah ke dalam array 1D atau kita bisa menyebutnya tensor 1D dan menghasilkan output dengan ukuran 4608. Lalu output tersebut akan kita kenakan dropout sebesar 0,5 untuk menghindari terjadinya overfitting. Output tersebut kemudian akan masuk ke dalam dense layer pertama yang memiliki 512 neuron dan menghasilkan output yang berukuran 512. Dan dari dense layer pertama, outputnya itu akan diteruskan menuju dense layer yang kedua yang memiliki 20 neuron, sehingga akan menghasilkan output dengan ukuran 20. 20 di sini mewakili banyaknya atau jumlah total kelas yang ada. Kemudian poin E, kita akan melakukan compile model. Di dalam compile model ini kita akan menentukan loss function, optimizer, dan matrix yang digunakan. Untuk loss function yang digunakan di sini adalah categorical cross entropy karena klasifikasi yang digunakan yaitu 3 kelas lebih. Namun untuk 2 kelas kita bisa gunakan binary cross entropy. Kemudian untuk optimizer-nya di sini kita gunakan Adam optimizer karena Adam adalah optimizer yang paling mudah digunakan. Kemudian untuk default learning rate dari Adam optimizer ini adalah 0,001. Namun di sini saya menggunakan 0,0003 karena learning rate tersebut merupakan learning rate terbaik dari Adam optimizer. Dan learning rate tersebut mampu menghindari terjadinya overfitting. Kemudian untuk matriks yang digunakan yaitu matriks akurasi. Kemudian pada poin F kita akan membuat callback. Di sini akan dibuat 2 callback, yaitu model checkpoint yang digunakan untuk menyimpan model setelah setiap epoch. Lalu ada callback early stopping yang digunakan untuk menghentikan proses training lebih awal. Jadi modelnya akan disimpan dengan nama model .h5
Lalu kedua callback ini akan memonitor validation akurasi karena diharapkan model yang dibuat ini akan mampu mengklasifikasikan data-data baru yang benar-benar belum ada pada proses trainingnya. Kemudian pada poin G itu ada training model. Untuk train model kita bisa menggunakan fungsi fit. Kemudian di sini epoch maksimalnya saya definisikan 100. Jadi model ini akan berlatih sebanyak 100 epoch. Namun pada prosesnya model ini terhenti pada epoch 54. Dengan keterangan di sini validation akurasinya tidak mengalami kenaikan atau perubahan dari nilai 0,96478 dan model terbaik itu didapatkan pada epoch ke-44. Kita bisa lihat pada epoch ke-44 di sini akurasi pada training kita bisa mendapatkan nilai sebesar 0,9733 dan untuk validation akurasinya kita bisa mendapatkan angka sebesar 0,9648 atau setara dengan 96% untuk validation akurasi dan untuk training akurasinya yaitu 97%. Jadi model ini cukup baik sekali, mampu menghasilkan akurasi baik training maupun validation di atas 95. Kemudian di sini ada info ya. Jadi proses training ini dalam satu epoch-nya itu estimasi waktu yang dibutuhkan berkisar antara 18 sampai 22 detik. Hal ini dikarenakan pada saat proses training saya menggunakan GPU dari Google Colab sehingga proses training ini bisa berlangsung lebih cepat dari biasanya. Kemudian pada poin H yaitu visualisasi data, kita di sini akan membuat visualisasi data yang menampilkan histori, model akurasi dan model loss selama proses training berlangsung. Jadi untuk grafiknya sendiri seperti ini, di mana model akurasinya mulai dari epoch 0 sampai 54 selalu naik dan untuk model loss-nya juga dari epoch 0 sampai 54 dia semakin menurun. Jadi bisa kita lihat dari kedua grafik ini sangat berhimpitan kedua garisnya antara training akurasi, validation akurasi, kemudian untuk training loss dan validation loss-nya juga berhimpitan. Nah, ini menandakan tidak terjadinya overfitting. Jika terjadi overfitting itu grafiknya maka kedua garis ini akan terpisah jauh atau membuka. Kemudian pada poin I, kita akan menyalin model terbaik yang telah disimpan dengan callback selama proses training berlangsung ke dalam Google Drive. Karena penyimpanan pada Google Colab itu bersifat sementara. Lalu ada info lagi, jadi untuk poin A sampai I yang telah saya jelaskan di atas atau sebelumnya itu di-run menggunakan Google Colab, sedangkan untuk poin J dan L yang akan saya jelaskan kemudian ini yaitu dijalankan menggunakan Jupyter Notebook. Mengapa tidak menggunakan Google Colab lagi? Karena pada Google Colab tidak mensupport library Tkinter milik Python yang digunakan untuk membuat GUI aplikasi desktop. Kemudian pada poin J, ini kita akan mendownload model yang telah kita simpan dari Google Drive, kemudian kita load dengan mengimport fungsi load model yang dimiliki oleh library keras model. Kita run saja. Kemudian untuk poin K kita akan melakukan uji coba menggunakan gambar. Jadi data yang akan diuji coba ini adalah data baru yang benar-benar tidak ada di dalam dataset. Kita run saja. Di sini terdapat 20 gambar yang mewakili setiap karakter aksara Jawa. Bisa kita lihat di sini, ini nama filenya garis miring prediksinya. Jika kita lihat di sini, hampir semuanya, bukan hampir tapi semuanya, itu berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kemudian, untuk poin L, kita akan uji coba menggunakan digital handwriting menggunakan aplikasi desktop. Di sini ada fungsi pen untuk menggambar, lalu ada fungsi delete untuk menghapus kanvasnya. Kemudian ada fungsi klasifikasi untuk mengklasifikasikan gambar yang telah kita gambar pada kanvasnya. Kemudian ini ada definisi untuk menghasilkan gambar kotak kosong atau putih.
sebelum dilakukan gambar pada kanvasnya. Kemudian kita akan melakukan ini definisi untuk UI-nya. Nah, untuk tampilan aplikasinya sendiri itu seperti ini. Langsung kita run saja. Di sini sudah muncul aplikasinya. Sekarang kita akan coba menggambarkan karakter H. Maaf, di sini saya akan menggambar karakter K. Maka prediksinya yaitu K. Kemudian saya akan menggambar karakter H. Maka prediksinya adalah H. Kemudian saya akan menggambar karakter H. Maaf, maksud saya lah. Maka hasil prediksinya yaitu lah. Kemudian saya akan menggambar karakter nga. Prediksinya nga. Jadi model yang telah dihasilkan pada proses training sebelumnya itu sudah cukup bagus, dan ketika kita implementasikan ke dalam aplikasi desktop untuk digital handwriting karakter Hanacaraka atau aksara Jawa, ini mampu memprediksi dengan sangat baik. Sekian presentasi demo final project dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.